Hai guys, ketemu lagi di channel Endeavors. Di bahasan sebelumnya, kami sudah membahas tentang Shukaku dan Matatabi. Selanjutnya, kami akan bahas biju ekor 3, yaitu Isobu. Apakah fakta-faktanya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Isobu pertama kali muncul ketika pada hari-hari terakhir dari Hagoromo Otsutsuki atau Rikudo Sennin. Hagoromo menggunakan kemampuan penciptaan segala halnya untuk memisahkan cakra Jubi atau ekor 10 dari tubuhnya dan membagi menjadi 9 bentuk terpisah yang akan dikenal sebagai monster berekor atau biju. Dalam rangka untuk memastikan bahwa Jubi tidak akan pernah muncul kembali setelah kematiannya, semua biju itu akan dilepas dan dipisahkan satu sama lain. Beberapa waktu setelah diciptakan, Hagoromo Otsutsuki duduk bersama dengan monster berekor yang masih muda dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan selalu bersama-sama, bahkan ketika mereka dipisahkan, dan bahwa suatu hari nanti mereka akan menjadi satu kesatuan lagi, di mana akan ada seorang manusia yang menjadi tempat perkumpulan mereka dan akan memanggil mereka dengan nama masing-masing. Kemudian ketika saatnya tiba, mereka akan tahu apa itu kekuatan sejati. Pada beberapa waktu di masa lalu, Isobu dalam kepemilikan Kirigakure. Isobu sempat disegel dalam tubuh Rin Nohara dari Konohagakure. Mereka memanfaatkan Rin seperti kuda Trojan, di mana mereka akan membiarkan Rin untuk pergi ke Konoha, lalu kemudian mereka akan melepaskan Isobu untuk membuat malapetaka di Konoha. Strategi busuk ini akhirnya digagalkan oleh Kakashi, karena ternyata Rin sudah mengetahui skema mereka dan memilih untuk membunuh dirinya sendiri di tangan temannya, yaitu Kakashi Hatake, sebelum mereka sampai ke Konoha. Akhirnya, Isobu kemudian dipisahkan kembali dari tubuh Rin dan disegel dalam Jinchuriki berikutnya, yaitu Yagura, sang Mizukage keempat. Bisa dikatakan, Yagura ini berhasil menguasai Isobu dan menjadi salah satu Jinchuriki yang bisa mengendalikan penuh kekuatan bijunya. Namun, ketika Akatsuki menjalankan rencananya untuk mencari dan menangkap seluruh biju, ditugaskanlah Itachi dan Juzo. Keduanya bertarung sengit dengan Yagura sang Jinchuriki dan membuat Juzo tewas. Pada akhirnya, Itachi bisa mengalahkan Yagura dengan Amaterasunya dan kemudian membawa Yagura ke markas Akatsuki untuk mengekstrak Isobu. Sayangnya, Isobu berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah laut. Tubuh Yagura pun dikendalikan oleh Obito dengan Sharingan-nya dan tetap memimpin Kirigakure untuk sementara waktu untuk menghindari kecurigaan dari Kirigakure. Yagura yang dikendalikan Obito juga berhasil meyakinkan Kisame untuk bergabung kepada Akatsuki. Secara fisik, Isobu menyerupai kura-kura besar, tapi dengan cangkang seperti kepiting, paku di seluruh tubuhnya, dan 3 ekor yang berbentuk seperti udang. Di bawah cangkangnya, tubuhnya berwarna merah, dan jaringan seperti jaringan ototnya memiliki sepasang tangan mirip manusia. Tapi dia tidak memiliki kaki belakang. Rahang bawah agak besar dan memiliki tanduk seperti gigi, dan bersama dengan dahinya yang besar, yang juga memiliki tanduk, agak menyerupai mulut dengan gigi besar, sehingga terlihat seperti sisa wajah di dalam mulut. Matanya merah dan memiliki pupil merah. Dalam anime, mata merah dengan pupil kuning. Mata kanannya terus ditutup, menunjukkan beberapa cedera, dan karena itulah matanya ditutupi. Ketika masih kecil, Isobu yang masih ada di tubuh Rikudo Sennin memiliki bentuk yang sama dengan bentuknya saat ini, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil ketika itu. Walaupun tetap saja, ukurannya masih lebih besar daripada tubuh sang Rikudo Sennin. Bisa dikatakan, Isobu ini adalah tipe biju yang sangat pemalu. Isobu juga tidak terlalu suka mengamuk, dan juga tidak membenci manusia secara berlebihan. Hanya saja, Isobu akan lebih memilih untuk bersembunyi ketika bertemu manusia. Isobu juga sangat suka mengisolasi dirinya sendiri. Isobu juga merupakan salah satu biju yang percaya dengan manusia, terbukti dia bisa bersahabat dan mau berbagi kekuatan dengan Yagura, sang Mizukage keempat.
Sebagai seekor biju, Isobu memiliki cakram dalam jumlah sangat besar dan dapat menciptakan biju dama. Dia juga memiliki kemampuan untuk membuat karang di tubuh lawannya dan sangat sulit melepaskan karang itu, kecuali jika diserang dari luar dengan serangan taijutsu kuat seperti yang dilakukan oleh Mai Togai atau menggunakan pedang yang kuat seperti menggunakan pedang Samehada. Isobu juga bisa berenang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tobi atau Obito pernah menyarankan kepada Pain untuk menugaskan Kisame menangkap Isobu karena afinitas airnya yang sangat kuat. Isobu juga telah terbukti dapat menggulung menjadi bola dan menyerang lawan-lawannya dengan menggunakan cangkangnya yang memiliki banyak tonjolan, di mana teknik ini sangat mirip dengan teknik milik klan Akimichi, salah satunya adalah Akimichi Choji dan Choja. Kulit yang kuat dan cangkangnya juga menyediakan pertahanan tambahan untuk Isobu yang memungkinkan untuk menahan hampir semua bentuk serangan. Dalam anime, terungkap bahwa kelemahan fisiknya adalah matanya, karena sekeras apapun kulit dan cangkangnya tidak dapat mengeraskan matanya. Itulah mungkin penyebab mata Isobu satu tertutup dan satu lagi terbuka. Mungkin saja yang satu sudah rusak sehingga Isobu menutupnya dengan bagian cangkangnya. Dalam anime, Isobu juga bisa menciptakan gelombang untuk mengusir serangan dan juga bisa menciptakan gelombang yang membuat air laut menjadi pasang, di mana gelombang pasang itu akan menyebar jauh ke segala arah. Isobu juga bisa menyerang dengan salah satu dari 3 ekor berduri untuk menembus pertahanan yang paling kuat. Dengan kemampuan ini, dia bisa membuat kewalahan Guren dengan elemen kristal beberapa kali selama pertempuran mereka. Kemampuan yang lebih khusus dari Isobu yaitu bisa menghasilkan kabut yang bisa menciptakan ilusi yang membuat lawannya mengalami halusinasi dan seolah melihat temannya menjadi seperti musuhnya. Ketika dia melakukan sesuatu, maka dia akan menciptakan ribuan versi miniatur dari dirinya sendiri di dalam tubuhnya yang akan menyerang apa yang telah dimakan dalam perutnya, mungkin untuk mempercepat proses pencernaan. Hal ini dibuktikan ketika Naruto dan Guren masuk ke dalam tubuh Isobu. Dia bisa menemukan banyak sekali versi miniatur dari Isobu yang semuanya menyerang Naruto dengan tujuan untuk mencerna Naruto. Dan ini adalah kemampuan yang sangat unik dari Isobu, yaitu dia adalah salah satu, bahkan mungkin satu-satunya biju yang bisa memiliki kemampuan space-time ninjutsu atau jutsu manipulasi ruang dan waktu. Kalau teman-teman belum tahu, kemampuan ini sama seperti kemampuan Obito yang bisa masuk dan keluar dimensinya sendiri, juga kemampuan Sasuke dan klan Otsutsuki, di mana mereka bisa masuk keluar dimensi walaupun itu dimensi orang lain. Isobu bisa memadatkan dimensi di sekitarnya, menciptakan sebuah perisai dimensi yang membuatnya tidak bisa diserang. Harusnya, Naruto yang memiliki akses cakra Isobu bisa memanfaatkan jutsu ini. Bisa saja, Space Time Isobu digunakan Naruto untuk menciptakan penghalang dimensi bagi dirinya sendiri, atau menggunakannya dengan Rasengan untuk menjadi penghalang dimensi bagi lawannya. Bahkan mungkin, Naruto pun bisa seperti Sasuke, di mana dia bisa keluar masuk dimensi. Setelah dibebaskan, Isobu tinggal di danau di Kirigakure dengan jaminan kebebasan dari Mizukage ke-6, yaitu Chojuro. Tapi cakra Isobu perlahan dari pasti, terus masuk ke tubuh Naruto, dan menggunakan tubuh Naruto sebagai tempat pertemuan dengan biju lain. Sayangnya, belum diketahui apakah Naruto sengaja menutup ruang pertemuan itu, atau memang ruang itu sudah tidak aktif, karena selama ini sepertinya belum ada komunikasi intens antara Naruto dengan para biju. Itulah bahasan tentang Isobu si ekor 3. Selanjutnya nantinya kita akan membahas Son Goku si ekor 4. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.